PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini fokus pada penambangan, pemasaran, dan distribusi batubara berkualitas tinggi, yang sebagian besar produksinya diekspor ke pasar internasional seperti Asia Timur dan Asia Tenggara. PT Mitra Bara Adi Perdana didirikan pada 28 Oktober 1992. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Bara Multi yang memiliki pengalaman luas di industri batubara Indonesia. PT Mitra Bara Adi Perdana resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 10 Juli 2014 dengan kode saham MBAP. Kemudian ada PT Mitra Adi Prakasa Tbk adalah perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak 23 Januari 1995 sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2004 dengan kode saham MAPI. Perusahaan ini mengelola lebih dari 2.600 toko di 70 kota Indonesia, menghadirkan berbagai merek global ternama di sektor fashion, olahraga, makanan dan minuman, serta kecantikan. Beberapa merek yang dioperasikan adalah Zara, Nike, Starbucks, Sephora, dan masih banyak lainnya. PT Merck Tbk didirikan pada 14 Oktober 1970 adalah perusahaan farmasi publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 23 Juli 1981 dengan kode saham MERK. Perusahaan ini fokus pada produksi obat resep dan memiliki divisi biofarma yang mencakup berbagai lini usaha seperti kardiovaskular dan onkologi. Merck di Indonesia juga dikenal sebagai satu-satunya fasilitas manufaktur Merck di Asia Tenggara. Kemudian, PT Midi Utama Indonesia Tbk adalah perusahaan retail modern pemilik jaringan minimarket Alfamidi yang fokus menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan area belanja lebih luas. Untuk visi misi dari PT Midi Utama Indonesia, menjadikan retail terkemuka yang memberikan solusi belanja dengan produk dan layanan berkualitas. Untuk misinya, memberikan pelayanan terbaik, menyediakan produk sesuai kebutuhan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pemangku kepentingan. PT Midi Utama Indonesia tersendiri itu sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 30 November 2010 dengan kode saham MIDI. Selanjutnya kita akan menganalisis evaluasi saham dengan menggunakan metode discount cash flow dengan mengasumsikan estimasi EPS. Selanjutnya kita akan menghitung valuasi saham dengan metode discount cash flow dengan mencari perolehan data dividen, EPS, dan PER. Dengan PER sendiri yang rumusnya price dibagi EPS. Bisa dilihat pada perusahaan MBAP, PER terendah pada 2,47, pada PT MAPI 10, pada PT Merck 10,56, dan pada PT MIDI 24,71. Selanjutnya mencari rata-rata DPR dan EPS growth dengan rumus DPR sama dengan DPS dibagi EPS. Nilai DPR pada tahun terakhir setiap perusahaan akan digunakan untuk menghitung future value dividend. Kemudian ada future value EPS dan proyeksi EPS 10 tahun ke depan. Setiap perusahaan memiliki harapan perkembangan pada perusahaannya dengan mencetak laba sebesar-besarnya. Oleh karena itu, diasumsikan ke depan jika dihasilkannya pertumbuhan maksimalnya yaitu 15% per tahun, maka dalam tahun 2033 pada PT MBAP bernilai sebesar 1.102,05, pada PT API sebesar 571,56, pada PT MERK sebesar 1.609,69, dan pada PT MIDI sebesar 62,46. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan valuasi saham dengan menggunakan metode discount cash flow atau DCF dengan rumus future value EPS dikali dengan dividend payout ratio atau DPR.
akumulasi dividen dari tahun 2023 sampai tahun 2033 yang diperoleh PT MBAP adalah sebesar 29.329,49, pada PT MAPI sebesar 230,91, pada PT MERK sebesar 7.129,89, dan pada PT MIDI sebesar 974. Untuk menghitung future value harga saham, kita bisa menggunakan rumus laba per saham di masa depan dikali price to earning ratio terendah, maka bisa dihasilkan nilai saham di masa depan. Yang pertama ialah PT MBAP. Untuk PT MBAP, dan laba per saham di masa depan sebesar 2.722,06. Selanjutnya untuk PT MAPI, dengan sahamnya di masa depan diperkirakan sebesar 5.715,60. Selanjutnya pada PT MERK, dengan nilai sahamnya bisa mencapai 18.411,61. Yang terakhir adalah PT MIDI, dengan nilai sahamnya bisa mencapai 1.543,47. Oke, untuk tahap selanjutnya menghitung future value dengan menggunakan rumus nilai saham tanpa dividen atau future value price N ditambahkan total dividen yang diharapkan atau div-N, maka dihasilkan nilai saham di masa depan atau total future value. PT MBAP hasilnya 32.051,56. Selanjutnya PT MAPI 5.946,51. Selanjutnya PT Merek dengan nilai saham tanpa dividen sebesar 18.411,61 dan total dividen sebesar 7.129,89, maka nilai sahamnya bisa mencapai 25.541,51. Yang terakhir PT MIDI, nilai sahamnya 2.517,47. Selanjutnya, dapat dilihat hasil timbal balik atau diskonto jika melakukan penjualan saham di suatu perusahaan. Untuk menghitungnya, dapat dilakukan dengan menambahkan risk rate dan risk premium. Berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow. Tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,67%. Kemudian, yield obligasi pemerintah dengan tenor 11 tahun sebesar 6,46%. Selanjutnya, menghitung harga wajar dengan membandingkan harga saham. Inilah yang akan menentukan apakah perusahaan termasuk overvalue atau undervalue. Kemudian menganalisis MOS, Margin of Safety. Berdasarkan perhitungan Margin of Safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan MBAP, MAPI, MERK, dan MDI, berdasarkan hasil perhitungan Margin of Safety dapat disimpulkan bahwa saham dari keempat perusahaan saat ini berada dalam kondisi undervalue. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham keempat perusahaan yaitu layak diinvestasikan karena harga saham dari keempat perusahaan rata-rata memiliki nilai MOS lebih dari 30%.